Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi materinya, yaitu terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa kita melakukan respirasi itu, oksigen masuk ke dalam tubuh manusia itu digunakan untuk oksidasi makanan, membakar makanan, sehingga dengan oksidasi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita nanti dioksidasi, dibakar oleh oksigen, akan menghasilkan energi, gitu ya. Nah, proses pencernaan ini kita bagi ada fisik, kemis, dan biologis. Kemudian kita sudah paham bahwa organisme dilihat dari cara membuat makanannya kita bagi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Kalau heterotrof itu yang dia bisa membuat makanannya sendiri, seperti tumbuh-tumbuhan dalam proses fotosintesis. Sementara yang heterotrof, organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, dia memerlukan makanan dari organisme autotrof, contohnya adalah hewan dan manusia. Nah, pada organisme heterotrof ini ada cara memperoleh makanan kita bagi dua, yaitu digesti, mencerna pada manusia dan hewan tingkat tinggi, kemudian absorpsi atau menyerap pada jamur dan hewan tingkat rendah. Nah, kemudian sistem pencernaan pada manusia itu, kalau kita mengkonsumsi makanan antara karbohidrat, lemak, kemudian protein, vitamin, dan mineral, maka kita kelompokkan. Ada yang masuk ke zat makro, ada yang mikro. Kalau makro itu yang jumlah dibutuhkan oleh kita dalam jumlah banyak, gitu ya. Kalau mikro yang jumlahnya sedikit. Nah, karbohidrat yang sehari-hari kita konsumsi berbentuk ada yang nasi, kemudian singkong, ketela, roti, gandum, dan sebagainya. Itu adalah sumber-sumber karbohidrat. Jadi yang penting makan itu bukan hanya makan nasi kan, tetapi makan dari sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini nanti bisa menghasilkan energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Kemudian dari jumlahnya, jumlah sakaridanya atau glukosanya, maka dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sedangkan karbohidrat ini tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan juga oksigen dengan perbandingan yang berbeda-beda. Nah, kemudian lemak. Nah, ini tidak semua lemak itu jahat ya, atau tidak semua lemak itu berbahaya bagi kita, karena memang lemak itu adalah sumber energi. Sehingga orang yang dia tidak mengkonsumsi lemak, ya, dia tidak mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang cukup, maka dia juga akan mengalami merasa lemas karena kekurangan energi. Kemudian fungsi lemak yang berikutnya, dia juga untuk melindungi alat tubuh yang halus. Sehingga lemak itu kita perlukan, tapi memang dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Contohnya ada mentega, margarin, daging, ikan, dan seterusnya. Nah, protein ini yang kita gunakan untuk mengatur dan membangun tubuh kita, pembangun dan pengatur bahan bakar di dalam tubuh kita, sehingga ketika ada luka cepat sembuh, akan cepat sembuh ketika proteinnya terpenuhi. Rambut, ya, rambut tidak mudah rontok, ya, tidak mudah patah ketika apa? Ketika rambutnya terpenuhi oleh protein dari asupan makanan yang kita konsumsi. Bukan hanya sekedar masalah samponya saja, tetapi nutrisi makanannya itu bisa tidak menguatkan rambut yang ada di dalam rambut kepala misalnya, gitu ya. Nah, ada protein yang sempurna, tak sempurna, dan kurang sempurna. Sehingga ketika ada orang yang terluka atau gatal kemudian nggak sembuh-sembuh, memang perlu dilihat orangnya ini kekurangan protein atau tidak, atau pengidap diabetes atau bukan, gitu ya. Kemudian ada protein nabati dan hewani. Kalau nabati yang dari kacang-kacangan, hewani ada telur, daging, ikan, gitu ya, susu. Nah, vitamin itu jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh itu sangat sedikit. Ingat ya, jumlahnya sedikit, sehingga tidak usah mengkonsumsi protein overload ya. Artinya sehari harus sekian ribu miligram, tidak. Jumlahnya hanya sedikit yang kita perlukan. Ada vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian mineral, kita juga perlukan mineral di dalam tubuh kita, baik itu nanti untuk tulang, kalsium ya, fosfor juga untuk tulang, ataupun juga untuk
protein-protein yang sebagai penggiat atau komponen dari enzim. Ini tadi yang terdapat di dalam makanan ada kalsium, zat besi, yodium, dan fluor. Air. Nah, air ini sangat penting. Dia merupakan pelarut dalam tubuh untuk pencernaan, membuang sisa-sisa dari tubuh, dan juga menjaga suhu tubuh. Sehingga orang yang kekurangan cairan, maka suhu tubuhnya akan meningkat. Maka yang diperlukan itu airnya, H2O-nya ya, bukan air dengan merek yang bermacam-macam itu. Intinya kan bahwa di dalamnya ada ionnya, apapun mereknya itu ada ion. Ion apa? H2O berarti ionnya H+ dan O2-. Kemudian ini bahan tambahan pada makanan, ada yang pengawet alami, kemudian pewarna, kemudian penyedap, ada juga perasa. Kita sudah kenal ya dalam kehidupan kita sehari-hari ada gula, garam dapur, kunyit, daun suji, kemudian ada kayu manis, ada daun jeruk purut, daun pandan, dan sebagainya. Nah, di dalam sistem pencernaan manusia ada dua proses besar, yaitu mekanis dan kimiawi. Mekanis memotong-motong dari yang besar menjadi yang kecil, kalau kimiawi nanti bisa merubah strukturnya. Kemudian ada alat pencernaan manusia itu dari mulai rongga mulut, ya, kemudian faring atau tekak, kemudian esofagus, kerongkongan, kemudian ada lambung di sini, kemudian hati, ada usus halus, usus besar, dan rektum, dan juga anus. Nah, kita bahas satu persatu. Di dalam mulut kita akan menemukan adanya gigi dan lidah serta ludah, gitu kan? Gigi, lidah itu nanti untuk mekanis, pencernaan mekanis, memotong makanannya, sementara ludah yaitu untuk pencernaan secara kimiawi, memotong-motong makanan ya, kalau gigi tadi, sehingga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita pertama akan dipotong oleh gigi. Kemudian ada juga kelenjar ludah yang dia bisa membantu pencernaan makanan secara kimiawi. Ini seperti ini bagian-bagian dari gigi. Kemudian setelah masuk ke mulut, kemudian di ini ada tekak atau faring, merupakan tempat persimpangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Ya, antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan, sehingga kita bagi dua, ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Ini persimpangannya ya, tempat persimpangannya di sini. Nah, kerongkongan ini dia akan memindahkan makanan yang tadi sudah masuk ke dalam mulut, maka makanan akan dipindahkan lewat kerongkongan ini masuk ke dalam lambung. Dinding lambung itu nanti dia akan peristaltik ya, gerakan peristaltik. Kemudian fungsi lambung, kita tahu semua, lambung menambah cairan asam pada makanan yang masuk, mengubahnya menjadi massa yang kental. Jadi makanan nasi setelah kita potong-potong, kalau Anda pernah muntah dari lambung itu kan ada yang strukturnya masih sama ya, karena belum mengalami proses kimiawi di dalam lambung. Ada yang sudah berupa kental, massa yang kental, seperti bubur yang wujudnya beda dengan apa yang kita makan sebelumnya, gitu kan ya. Kemudian melanjutkan proses pencernaan yang dimulai dari mulut, kemudian menghasilkan enzim proteolitik pepsin dan juga membentuk lipase yang menguraikan lemak dengan bantuan lipase lingual. Nah, ini lambung yang ada di dalam perut kita bagian kiri ya, di bagian kiri. Nah, pH di saluran pencernaan itu mulut, kemudian duodenum dan ileum itu semuanya pH normal atau 7, sedangkan lambung pH-nya asam. Kemudian usus halus. Nah, setelah dari lambung, maka makanan akan masuk di usus halus. Di usus halus inilah makanan akan diserap oleh darah, pembuluh darah, kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, setelah dari usus halus ini, makanan-makanan yang sisa maka masuk di dalam usus besar. Kemudian dari usus besar yang ada
kolon askenden, kemudian transversal, kemudian juga sigmoid dan juga descendent, maka dia akan dibuang ke anus. Sehingga proses pencernaan makanan itu panjang gitu ya. Dari kita makan, ketika kita misalnya sahur jam 4, maka biasanya jam 10 atau jam 11 ya, 7 jam kemudian itu perut terasa lapar, terasa kosong. Karena proses pencernaannya sudah selesai. Nah, berapa lamanya juga tergantung pada zat makanan yang kita konsumsi. Kalau kita makannya nasi saja ya cepat selesai gitu kan. Tapi kalau ada tambahan sayurnya, hijau daun dengan serat, kemudian ada lauknya gitu kan, maka proses pencernaannya lebih panjang gitu ya, lebih lama gitu ya. Nah, kemudian di anus inilah akan dibuang tadi zat-zat sisa yang dari metabolisme makanan ini akan dibuang melalui anus. Kemudian kelenjar pencernaannya banyak ya, dari mulai kelenjar yang ada di ludah ya, kemudian kelenjar yang ada di lambung, kelenjar yang ada di hati, kelenjar yang ada di empedu, pankreas, dan juga namanya kelenjar Lieberkühn. Kalau kita ini membau makanan kan biasanya air ludahnya terus banyak gitu kan, menelan ludah gitu kan. Nah, kelenjar ludah yang tinggi ini juga digunakan untuk mencerna makanan kan, cairan yang untuk mencerna makanan, sehingga makanannya bisa cepat lebih halus. 98% terdiri atas air, yang lainnya meliputi ion anorganik, zat putih telur berupa lendir ya, dan enzim ptialin. Kemudian di lambung juga ada penyusun getah lambung, itu ada HCl. Fungsinya ada merangsang keluarnya sekretin, desinfektan, merangsang keluarnya hormon, dan juga mengaktifkan pepsinogen. Kemudian ada juga di dalam lambung adalah lipase, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian renin yang dimiliki oleh bayi. Ada mukus ini yang nanti melindungi lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Jadi lambung sudah disiapkan oleh Allah mempunyai pelindung dari asam HCl. Kemudian hati, secara umum dia fungsinya adalah memproduksi albumin, kemudian juga untuk detoksifikasi. Kemudian kalau pankreas ya, ada dua jaringan besar, asini dan pulau pankreas. Nah, ini fungsinya menghasilkan tiga hormon ini. Insulin yang digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga ketika kita habis makan, kadar gula di dalam darah itu naik, maka akibat adanya insulin itu akan dikontrol biar tidak terlalu tinggi. Tapi pada penderita diabetes, maka pankreasnya tidak bisa menghasilkan insulin dengan bagus yang bisa mengontrol gula darah, sehingga ketika habis makan, maka langsung tinggi gula darahnya gitu kan. Nah, itu pada penderita diabetes. Glukagon ini kebalikannya ya. Kalau tadi menurunkan, ini justru digunakan untuk menaikkan gula darah. Kemudian ada somatostatin untuk menghalangi pelepasan kedua hormon lainnya, insulin dan glukagon. Kemudian ada kelenjar Lieberkühn, ini terletak di dalam dinding usus halus yang menghasilkan getah usus halus yang nantinya dicurahkan masuk ke dalam liang usus halus. Komposisinya seperti ini. Kemudian gangguan-gangguannya mulai dari apendiksitis dengan radang usus buntu, ini sama ya. Kemudian ada diare. Diare itu maksudnya feses yang sangat cair. Konstipasi itu kesukaran dalam proses defekasi. Parotitis ada radang perut. Kemudian ada infeksi pada kelenjar parotis atau biasanya kita sebut gondong, dan juga tukak lambung atau MAH. Kemudian ada radang pada dinding lambung, umumnya diakibatkan oleh infeksi atau juga produksi air liur yang sangat sedikit. Ini barangkali yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita konsumsi makanan yang halal dan thayyib, kemudian sehingga nanti bisa menghasilkan energi yang positif untuk bisa beraktivitas sehari-hari dan juga untuk selalu berbuat kebaikan. Silakan pelajari lebih lanjut. Anda bisa mendapatkan dari referensi lain dan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.